Zona pertemanan memang rumit. Kadang mencoba untuk menepis perasaan yang ada, pura-pura tidak tahu, atau memang tidak sadar bahwa ada perasaan tersirat yang tak berkenan diungkap. Kali ini Rahma mau bacain cerita pendek yang Rahma tulis berjudul Kado Ulang Tahun. Paket. Suara yang tidak asing terdengar. Memang suara itu kudengar hampir 2 sampai 3 kali seminggu. Tapi kali ini aku sedang tidak memesan apapun di online shop. Ya, paket siapa pak? Tanya aku penasaran. Shakira. Tentu saja itu aku. Karena di rumah ini hanya ada aku dan ibuku. Setelah ku terima dan ku buka, ternyata arloji cantik berwarna coklat. Terlihat estetik. Ku coba masukkan ke pergelangan tangan. Manis sekali. 5 detik kemudian, aku tersadar kembali bahwa aku tidak memesan barang ini. Tapi, 2 hari lalu adalah hari ulang tahunku. Bisa jadi barang ini semacam surprise. Kado ulang tahun dari penggemar rahasia yang sebenarnya tidak rahasia-rahasia amat. Aku sudah menaruh curiga kepada seseorang. Tampaknya dialah pelaku yang sudah 3 kali mengirim surprise semacam ini tiap aku berulang tahun. Tapi dia tidak pernah mengakuinya. Seketika ku raih handphone. Lalu ku buka aplikasi chatting untuk segera mengirim pesan kepada sohib gue. Itu nama kontak yang kuberikan pada Adit di ponselku. Dit, termalam sibuk. Chatku to the point kepada Adit. Lalu tidak sampai semenit chatku sudah langsung centang biru yang artinya sudah dibaca. Dan ia membalas dengan cepat. Enggak Syak, kenapa? Angkringan yuk, ajakku. Boleh, sama siapa lagi? Kita aja, jelasku. Berdua, ia memastikan. Ya, balasku lagi. Oke. Ia menutup chatting dengan singkat. Setiap kali mengirim chat, tidak perlu lama untuk dibalasnya. Aku dan Adit cukup lama bersahabat, sejak masih duduk di bangku SMA. Sebenarnya, ia bukan teman satu sekolahku. Kami berkenalan ketika aku sedang main ke rumah Raihan, tetangga sekaligus temanku sejak kecil. Kebetulan saat itu ada teman-temannya, salah satunya Adit. Sejak itu kami sering main di angkringan bersama, bertukar buku, saling bantu mengerjakan tugas sekolah. Seru sekali. Ia selalu ada tiap kali aku butuh. Kini, tidak terasa persahabatan itu sudah berjalan di tahun ke-8. Dia masih saja sama seperti dahulu. Adit yang selalu menyediakan waktunya untukku. Malam di angkringan. Ramai pemuda-pemudi duduk-duduk di pendopo angkringan tengah kota. Suasana ramai sekali. Tapi aku belum menemukan batang hidung Adit. Tidak lama kemudian, ia datang tergesa-gesa. Napasnya masih berantakan, terengah-engah. Sorry Sya, agak lama. Gue banyak kerjaan tadi di kantor, kata Adit sambil melepas jaket. Ya, gak apa-apa. Duduk. Udah gue pesenin es teh tarik tuh. Kesukaan lo, kataku. Kami sudah tahu kesukaan masing-masing. Kenapa Sya? Tumben lo ngajak main pas weekday gini. Emang lo gak ngantor? Tanyanya santai. Enggak, lagi cuti. Cuti males. Jawabku sambil tertawa. Beberapa hari ini memang aku sedang mengambil cuti untuk istirahat dari penatnya pekerjaan.
Ada gitu ya. Balasnya juga sambil tertawa. Kami tertawa kecil bersama. Sya, jam tangan lo bagus juga tuh, kata Adit sambil menatap jam tangan yang baru tadi siang ku dapat. Bagus dong, manis ya? Jawabku sambil meliriknya yang ternyata dia sedang memandangiku sambil menopang dagunya dengan tangan kiri. Bagus. Ia membuang pandangannya ke meja angkringan seolah tak mau aku tahu bahwa ia sedang memandangi wajahku. Dari lo kan? Pertanyaanku seolah mengagetkannya. Hah? Apa? Dari cowok lo kali. Sejak kapan gue beli-beli barang buat lo? Ia menyangkal seperti biasa. Sejak 3 tahun lalu. 3 kali kan, Dit? Lo kirim paket misterius tiap kali gue ulang tahun di 3 tahun belakangan ini? Tanyaku serius sambil memajukan posisi kepalaku lebih dekat ke arahnya. Pertanyaan ini sedikit mendesaknya. Apaan sih, Sya? Ngaco lu. Tiba-tiba ia jadi canggung. Kemudian 5 menit kami terdiam. Suasana jadi kaku. Dit, kado misterius yang pertama gue terima waktu itu isinya flash disk. Saat itu yang tahu flash disk gue hilang cuma lo. Kedua, kotak musik dari kayu jati yang ukirannya unik. Dan gue ingat betul barang itu kita lihat di pameran pas gue minta antar sama lo ke pameran kota. Dan gue bilang, gue pengen banget dikasih kotak musik sama seseorang. Dan ini jam tangan, kataku sambil menunjukkan jam di pergelangan tanganku. Lo kan yang pertama ngeh jam tangan gue rusak waktu kita sama-sama liburan ke pantai. Aku mencoba membeberkan bukti kepadanya. Ia hanya diam sambil sesekali menunduk. Dit, kenapa? Kenapa lo kasih barang-barang ini diam-diam kayak gini? Kenapa lo gak pernah ngaku tiap kali gue tanya ini dari lo apa bukan? Ia masih saja diam, tanpa kata-kata. Suasana kembali hening. Lalu malam semakin larut, sedang aku masih menunggu jawaban darinya. Es teh tariknya pun sudah habis. Lalu ia menghela napas. Sya, ya itu dari gue, katanya pelan. Kenapa? Tanyaku ketus. Gue tahu lo suka Rehan dari dulu, Sya. Meskipun lo tahu Rehan sering gonta-ganti cewek dari dulu. Dan dia juga nganggep lo cuma sahabat. Sama kayak lo nganggep gue cuma sahabat. Kita cuma ada di lingkaran friendzone. Tapi perasaan gue lebih dari itu, Sya. Emang gak pernah baik ujungnya kalau persahabatan diwarnai dengan cinta-cintaan bullshit kayak gini. Ya kecuali pada akhirnya keduanya memang saling jatuh hati. Tapi enggak dengan gue dan lo, ya kan? Gue bukan siapa-siapa, Syakira. Gue emang pengecut. Gue terlalu takut ketika lo tahu perasaan gue, lo bakal ngejauh dari gue. Gue takut gak bisa nemenin lo lagi tiap kali lo mau pergi. Tiap kali lo mau nikmatin suasana malam di kota. Tiap kali lo mau belanja dan butuh referensi dari gue. Gue bahagia dengan keadaan ini. Walaupun gue paham betul, hati lo gak pernah ada buat gue. Jelas Adit. Tak terasa, mataku basah mendengar penjelasannya. Setulus itukah hatinya untukku? Setidak peka itukah aku selama ini?
Tapi aku benar-benar tidak menyadarinya dan tidak pernah ada perasaan lain selain sahabat. Bahkan jika aku harus jatuh cinta padanya hari ini untuk membalas semua kebaikannya, sungguh perasaanku masih tertutup rapat untuk Raihan. Padahal ada lelaki sebaik ini diam-diam mencintaiku, diam-diam memperhatikan kehidupanku. Banyak waktunya yang ia berikan untukku, tanpa memohon balasan cinta yang dia tahu tidak pernah terbalas selama ini. Sya, sekarang lo udah tahu, gue siap kalau lo mau menjauh dari gue mulai sekarang. Gue sadar gue gak pantas dapetin lo. Gue cuma sohib lo kan? Katanya, sedang aku hanya diam tak bergeming. Gue pamit ya, Sya. Tapi kalau lo masih butuh apa-apa, gue masih siap buat lo. Lanjut Adit sambil mengenakan kembali jaketnya. Lalu ia pergi. Dan entah kenapa, angkringan pendopo yang semakin ramai ini jadi terasa hening seketika saat ia pergi. Seperti ada yang hilang.